kita cerita. Mana anggota Pak? Itu kan pembebasan panu. Pak Dirjen. Tembus ke kita tahu. Berarti lebih dekat. Iya. Hotel Kamandre, Pak. Mandre. Oh, yang hotel Kamandre. Iya. Tapi itu sementara dalam proses. Saya penerbangan sekarang. Penerbangan ini kami di sana. Oh begitu. Iya, itu saya masukin. Benar-benar Dipakai lagi situ. Nah, kalau dosen Pak tidak terbantu, kasih mahasiswa. Habis mahasiswa Pak. karena kita ini dosen tapi penonton dia jadi mahasiswa jadi Iya. ya. Dirasa mahasiswa. Kalau bosku jadi mahasiswa ada di dosennya yang dulu. Masih nggak perlu bawa telur. Bawa telur ke telur dosen. Itu tuh di batu air kamu. Iya dari sini. Bagaimana Pak? Saya tandai Pak. Ini memang sudah urusan. Kalau ini agak sini yang ini pasti belakangnya. Kalau yang ini. Banyak yang terlihat di sini ya sampai sini. Ada juga beberapa. Ada yang mana kosong sini yang dekat ini belakangnya. Ada yang 6 unit. Baru di sini. Ada yang ini. Yang tadi sini 1, 2, 3, 4, 5. Sama di sini. Ini belum ya? Belum. Sudut yang ini. Ada hadir. Di mana Pak? Ada pulpen dalam sini. Iya. Saya daftar online Pak. Kosong. Saya mau bangun rumah kayu. Merusak estetika. Kayu gua. Ini artinya. Di mana Kondesita? Ini. Bagus ya di belakang itu kan di belakang ada taman-taman itu. Dia Di mana teman-teman? itu yang warna hijau. Yang warna hijau. Ya bukan ya. Pas ini. Ya. Taman ini? Ya. Berarti ini. Pembayun di sini nih. Kalau tidak dibangun taman-taman kan bisa ikut area parkir. Ini pertama. Tahu Langsung bisa kali. Saya bilang ada nih maharku deh untuk lamar. Mati kan. Sandra. Istri kado apa? Anu. Jadi Pasti itu kalau yang itu hari itu yang kapal berdiri. Iya. Itu. Dan di sana yang salah satu rumah tadi yang pas mau masuk itu yang sebelah kiri atau kanan itu dijelaskan. Besar 3 masuk Pak. kemana kita mau bebaskan? Yang pas mau datang tidak bisa dikatakan dia. Iya, Pas betul. masuk orang itu kan. Jadi Jadi tidak terlalu jauh dari pos-pos security tadi kita. ya. Bapak tidak perlu lagi bilang ada begitu. Sangkul itu di pasang. Oke. Urusan gitu. Ya pastilah. Kita mau bikin. Kedatangan saya di sini, pertama rasa syukur saya ke pengembang ya,
Alhamdulillah memberikan jaminan bahwa kami siap untuk memberikan layanan air bersih. Besok saya sudah mulai pasang administrasinya sudah semenjak ada persuratan pertemuan dengan teman-teman pengembang dan pihak LNT, kami tidak lanjuti. Kemudian semua sudah siap. Dalam waktu dekat pipa jaringan kita sudah mulai terpasang. Sudah, administrasinya sudah. Setelah itu kita menunjuk pihak ketiga, dari PDAM menunjuk pihak ketiga untuk melakukan pemasangan jaringan pipa induk. Jadi yang kita pasang sementara ini pipa induk. Nanti setelah infrastruktur jalan di kompleks ini sudah ada titik-titiknya, baru pihak pengembang lagi melakukan persuratan ke PDAM untuk dimasukkan pipa jaringan dalam. Kita ada beban target dari pemerintah untuk cakupan layanan. Ya, tahun ini kita target cakupan layanan kita itu 80%. Dan sekarang ini cakupan layanan itu baru di angka 73%. Dengan adanya pengawasan kawasan ada kawasan baru yang terbangun sekarang ini, yang saya pikir target itu tidak sulit untuk kita capai tahun ini. Banyak klaster-klaster baru yang terbangun seperti Tanah City, Sungai Rekon, Bila Mutiara akan diserahkan kepada PDAM untuk layanan air bersihnya. Dari asumsi-asumsi seperti itu kita yakin bahwa target yang dibebankan pemerintah pusat PDAM Makassar itu bisa terpenuhi. Ya. Pasti banyak juga yang mengadukan relaksasi dan sebagainya. Nah, kita ada stimulus yang kita sudah lakukan terkait bagaimana kontribusi PDAM dalam menyingkapi persoalan musibah ini. Ada beberapa kebijakan-kebijakan. Industri yang terdampak Iya. Hotel-hotel kita sudah kebijakan-kebijakan yang kita lakukan. Masyarakat level paling bawah juga justru kita gratiskan akhirnya untuk R1 dan R2. Berapa lama Pak? Ya, sepanjang COVID kita berkomitmen. Walaupun sebenarnya PDAM tersendiri mendapatkan dampak yang luar biasa juga dari masalah musibah COVID ini, karena adanya kenaikan, karena rata-rata biaya listrik, kita kan tarif industri, kemudian terkait mengenai harga zat kimia yang digunakan itu kan impor dengan kenaikan kurs dolar sekarang ini luar biasa dampaknya sama kita. Tapi bukan berarti bahwa dengan kondisi seperti itu PDAM tidak memberikan kontribusi, karena ini adalah hak dasar masyarakat kita yang harus terpenuhi. Jadi orientasi PDAM dengan di tengah musibah COVID ini kita tidak lagi berorientasi kepada bagaimana target laba yang tinggi. Paling tidak target kita sekarang di tengah musibah ini, pandemi COVID ini, yang kita mampu memberikan layanan air bersih kepada masyarakat. Suratnya, alamatnya saya sudah yakin. Makanya sisa memastikan lokasinya di mana. Wah, ternyata bukan daerah ketinggi kan. Ini kos untuk mensuplai air bersih ke sini. Apalagi kalau rencana pembangunan jalan dari Tembus ke Telo itu sudah terbangun, saya kira lebih efisien lagi. Saya mau jadi keamanan, Pak. Mau mempersiapkan diri bertarung di pemilihan RW. Boleh. Sini Pak, tunggu sini Pak. Oh, satu. Wah, sudah dulu. Di sini Pak, setelah satu hari. Ya, kasih banyak lah. Ya. Siap. Iya. Oke. Aman nih Pak Dirgo. Saya mengamankan Pak Yudi saja saya. Udah berapa persen pembangunannya? Harus sekitar 10%. Sudah ada yang serah terima? sudah Sudah ada. 2-3 unit sudah. Tadi kan teman-teman kalau 1.200 unit khusus untuk perumahan LLDT. Iya. Itu berapa persen yang sudah ada yang punya Pak? Yang punya itu sudah pendapat sudah 70 unit. 70 unit. Iya, dari 70 unit ya. berapa ya? 10%. Tadi kan ini PDAM sudah fix kan dan besok bahkan sudah mulai pembangunan. Ya. Mungkin apa yang Bapak tonjolkan dengan
orang untuk beli Ya, rumah itu di daya sini? tariknya. Hmm. Kita didukung oleh PDM, Hmm. yaitu masuk orang kan perlu lihat pertama sebenarnya Nasib apa. akhirnya Iya, bagaimana? pasti mau PDM, sampai kompleks snowboard. Jadi itu udah daya tariknya. Kita didukung oleh PDM. Dan sama perumahan lain enggak seperti Iya kan, itu. ada biasa masih pakai snowboard Iya, dan sebagainya masih iya. kesinikan Pak Adi. Iya. Terus dari segi harga sendiri Pak itu mulai dari berapa Bapak taruh di sini? Harga di sini mulai dari 2,5. 150 Iya. juta ya. Nanti sampai bisa sampai 500. Itu kerjasama dengan berapa perbankan Pak? Hampir semua perbankan mungkin? Belum, saya belum buat coba saya. Belum. Jadi sejauh ini cuma menurut cash. belum ada. Sejauh ini yang beli itu pakai apa? Bagaimana? Ada ya cicil. Cicil langsung ke pengembang. Iya pengembang. Oh, tidak melalui perbankan gitu Pak Adi. Tapi Nantilah. kedepannya Ke depan kira-kira nanti. karena kan ada 1000 lebih unit ya Pak Iya, ya. iya, nanti dari ke depan juga. Apalagi ini ada 21 hektar ya ke Iya, sana 21 ya hektar, akan iya. dibangun. Iya. Ini dikhususkan untuk dosen semua nanti ke depannya atau Tidak. bagaimana? Tidak. Jadi ada juga dosen juga. Untuk umum berarti Iya, ya? iya. Ada. Oke. Dan Pak ini kan biasanya kalau misalnya orang sekarang lagi COVID gini Hmm. dan mungkin untuk keinginannya masyarakat untuk beli rumah juga agak-agak kurang karena mereka lebih fokus untuk beli untuk kebutuhan dapur dan Iya, iya. sebagainya. Nah, Nah kalau untuk PT Alfa sendiri bagaimana? kan ada pengaruh. Tidak berpengaruh Iya, ya? iya. Online kan apa kita harganya juga tidak begitu mahal. Orang berbondong-bondong untuk beli rumah. Iya, itu. Jadi Kita tetap- kita kasih permudah. Mhm. Ya, dulu kan DP-nya second orang ternaik kan sekitar 1 juta, kena katanya turunnya 4 juta. Kalau Bisa Bapak dihitung, sendiri bisa DP-nya di dihitung. sini berapa Pak Ya. minimal? DP-nya berapa minimal? Minimal di sini 50 juta. 50 juta Iya, ya? nah. Itu untuk DP-nya. Itu pun bisa juga di ini. Bisa bertahap. diangsur Bisa juga ya, diangsur. dan itu langsung ke pengembangnya. Jadi Iya. melalui bank jadi tidak berbunga dan Iya. itu juga Iya. keunggulannya. Iya. Pak ini targetnya sendiri sampai akhir tahun 2020 apa? Untuk proyeknya itu berapa Nah, ini persen? saya kira-kira taruh bisa ini direncanakan? ya 50 ini lah paling. 50 unit Iya. per ini Nah, kan sekarang ini sudah ditanggung ini 2020 50 ini bisa selesai. 50 unit Ini. sampai akhir tahun 2020. Iya. Iya, iya. Ini kan sudah 17 nih kan. 17 ini Iya. sekarang Wi, dan itu Fasilitasnya tadi Pak, apa-apa saja? Taman main, Hah? masjid, Hah? pasar, ruko, ya, rumah makan tuh, apa yang ini kayak ke sungai, nah itu nanti kolam renang. kolam renang. Iya. Itu konsepnya nanti di sini Pak, dari pengembang kan biasanya kayak kita mau sistemnya sistem satu pintu atau bagaimana Satu Pak, pintu. untuk lebih menjamin Satu keamanannya pintu, masyarakat. satu pintu, ya. ya, satu pintu. Kota dalam kota. Kota dalam kota. Iya. Itu apa konsepnya, Iya. Pak? Iya, kota dalam kota. Iya, ini kota tepian lah, karena tepian sungai. Kalau misalnya saya ini kan sebentar pembahasan lagi di Kamandre. Kalau misalnya saya turun di sini masuk ke situ. Gitu. Tapi tetap dengan dijaga ketat pasti kan orang pasti berpikir aman jika di sana karena ini kan masih di belakang sekali dan Iya, sebagainya. aman. Selama ini kan tidak ada di apa-apa. Targetnya Bapak ini kira-kira rampung kapan Pak? Saya rampung 10 tahun kembali. 10 tahun Iya. ini. Berarti harganya kira-kira kapan mulai naik? Ini kan kita masih bulan di Ya tahun depan itu saya dapat ya, misalnya dari tahun depan sudah 400. nanti ya, Iya, dari 5 tahun sekarang, ke iya, depan. sekarang sudah 3,5 Pak. Sudah 3,5. Iya, ini berarti sudah setengah. Kalau untuk tipe 60 per 20 berapa? 120 berapa harganya? Kalau 60-nya nanti itu 700. 700 jutaan ya. Depan ke kamar di sana. 36 Pak berapa? Ya, 36. 36. Dengan untuk saya kita pasangkan 2,5. Iya. Kemudian dosen yayasan yang sudah sertifikasi, yang sudah dapat tunjangan dari pemerintah itu jumlahnya 6.000 lebih. Jadi kalau ini rumah cuma 1.000 lebih, untuk mereka sebenarnya tidak cukup. Berarti Bapak optimis bisa dong. Ini yang 1.200 unit bisa soal semua oleh dosen-dosen dari luar Iya. sekalian. Ini tidak cukup. Jumlah ini tidak cukup. Kan ada pengembangan nanti. Ya, Hektar lagi. iya, ini ada pengembangan sebelah sini. Yang pastinya saya pribadi sebagai dosen sangat berterima kasih dengan pengembangan Tri Alfa. Ini bisa membantu. Pertama kita diberi akses Tri Alfa menyediakan kawasan perumahan. Sebenarnya diperuntukkan khusus untuk dosen-dosen dengan harga yang terjangkau oleh dosen. Jadi pengembang tidak terlalu mengejar keuntungan, tapi dengan mitra bermitra seperti Mengajari ini. juga kan. Iya. Nah
Tapi antusias dosen-dosen sendiri Pak dengan adanya ditawarkan bahwa nanti kalian bisa beli rumah di sini ada kerjasama dengan pengembang bagaimana? Luar biasa antusiasnya. Sudah Iya, sosialisasi Pak? iya luar biasa antusiasnya. Karena yang 130 itu mungkin tidak ada perubahan. Dalam 130 itu hanya 20 dari bulan 4 ya. Oh, kemarin bulan puasa itu tak? Iya. Bulan puasa akhir bulan kan? Iya. Baru 2 bulan ini 100 lebih. Ini rata-rata penempatan dosen mana nih Pak yang baru yang 120-an itu? Masih di wilayah Makassar atau? Ada yang sudah datang, termasuk ada dari daerah. Ada yang dari Kendari, ada yang dari Sulbar. Nah, karena wilayahnya Eledikti adalah Sulawesi kan? Sulawesi. Nah, lokasi ini adalah sangat dekat dengan kampus beberapa perguruan tinggi ternama di Sulawesi Selatan, di Makassar maksudnya ya. Ada UMI, ada Universitas Bosowa, ada UIM, ada pokoknya di deretan perintis ini kan banyak sekali perguruan tinggi. Itu menjadi daya tarik tersendiri bagi dosen. Dan swasta semua? Iya, nah, itu menjadi daya tarik tersendiri. Dibanding dia harus ke Maros, dia harus ke Goa, tempat ini akan menjadi alternatif yang sangat. Bahkan yang sudah punya rumah pun Untuk masih investasi ya, Pak? masih berminat. Ya. Karena kalau bisa ditinggal di dalam kota, ngapain harus tinggal? Yang cukup jauh. Covid tidak berpengaruh Pak untuk mereka dosen-dosen beli rumah? Tidak aja. Ya, alhamdulillah kalau dosen-dosen kan, kalau lagi mau ke negeri kan tidak terganggu penghasilannya.